Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kesalahan-kesalahan di dalam akidah dan ibadah. Kita masih melanjutkan pembahasan kesalahan dalam masjid. Kesalahan di dalam persoalan masjid ini yang ke-66 adalah, ini berkaitan dengan orang yang pergi umroh atau haji ya. Yakni berziarah ke 7 masjid dan berniat sholat di dalamnya. Jadi sebagian jamaah atau orang-orang yang pergi umroh atau haji, dia berniat yakni sholat di 7 masjid di Madinah. Mereka menamainya itu ada Masjid Bilal, Masjid Abu Bakar, dan yang lainnya. Mereka menyangka bahwa sholat di dalam masjid-masjid itu pahalanya berlipat ganda. Ini kesalahan. Ada beberapa hal. Yang pertama, masjid-masjid tadi, 7 masjid itu tidak diketahui sejarahnya, ya, tidak diketahui apakah benar masjid-masjid itu yang dibangun oleh para sahabat yang jadi nama masjid itu, apa enggak diketahui. Yang kedua, seandainya pun memang demikian, yakni memang dibangun oleh para sahabat, tetap tidak disyariatkan bepergian di sana dan berniat sholat di masjid-masjid itu, karena tidak ada ketetapan mengenai keutamaannya, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Yang ketiga, di Madinah, di kota Madinah itu disyariatkan kita berniat sholat, yakni hanya 2 masjid. Maka tidak disyariatkan melainkan hanya 2 masjid itu, yakni apa? Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Karena sholat di Masjid Nabawi itu sama seperti kita 1000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan di Masjid Quba setara dengan umroh, sebagaimana disebutkan secara sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berkata, ulama salaf
dari ahli Madinah, yakni ulama kota Madinah dan yang selainnya, tidak menganjurkan untuk mendatangi satupun dari masjid-masjid dan tempat-tempat ziarah yang berada di Madinah dan sekitarnya. Ya, sesudah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Masjid Quba, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangi satu masjid pun kecuali Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Ini ada di Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nomor hadis 1192. Dahulu di Madinah itu terdapat banyak masjid untuk tiap-tiap kabilah Ansor. Jadi setiap kabilah itu punya masjid. Ya, kalau kita sekarang ini apa? Kabilah itu, marga lah, suku lah ya. Nih suku ini ada nih. Kita aja orang Minang ada tak? Masjid orang Pariaman ini kan di Sikarak. Apa masjid orang, betul ya? Sulit air ya tak? Ika masjid apa? Nah, sulit air, sepakat. Benar. Dan seterusnya, ya kan? Ya, jadi ada banyak masjid-masjid kabilah itu. Tetapi mendatangi masjid-masjid tersebut tidak memiliki keutamaan, sama seperti masjid lain. Berbeda dengan Masjid Quba. Kenapa? Karena dia Masjid Quba itu, yakni masjid yang pertama dibangun ya di Madinah secara mutlak. Dan Nabi SAW beliau selalu ke sana. Ada hadis sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man tawaddo'a fi baitihi summa ata masjida Quba'a la yuridu illa salata fihi kana ka'ajri umratin." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kata Nabi, kemudian datang ke Masjid Quba, ia tidak menginginkan kecuali salat di dalamnya, maka itu seperti pahala umroh. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Ahmad, An-Nasai, disahihkan oleh Al-Hakim, Imam Az-Zahabi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi pahalanya apa sholat di Masjid Quba tadi? Seperti orang umroh. Ya, kendati demikian tidak boleh bepergian ke sana. Tetapi jika seseorang berada di Madinah, maka dia disunnahkan mendatanginya. Ya, ini apa? Masjid Quba itu. Kenapa? Tidak boleh berniat mengadakan perjalanan safar kalau bahasa agamanya, ya, ke tempat atau ke masjid itu hanya ke 3 masjid. Perjalanan jauh tidak boleh dipaksakan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Paham sampai sini? Memang Masjid Quba itu ada keutamaannya, tapi tidak boleh memaksakan diri berjalan ke sana untuk itu, kecuali kalau kita memang pas lagi ke sana. Yang boleh kita melakukan perjalanan itu, safar itu 3 masjid itu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menziarahi ketiga masjid itu. Amin.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apa hukum berziarah ke 7 masjid atau masjid Ghamamah? Beliau menjawab rahimahullah, semua itu tidak ada dasarnya dari sunnah untuk menziarahinya. Berziarah ke tempat tersebut dengan niat ibadah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, itu bid'ah. Kenapa? Karena hal itu tidak ada ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang pun, kata beliau, menetapkan waktu, tempat, atau perbuatan bahwa melakukan atau meniatkannya adalah ibadah kecuali dengan atau ada dalilnya. Ya. Nah, tapi perlu dijelaskan di sini. Bagaimana Ustadz kalau niat kita mengunjungi masjid-masjid tadi hanya sekedar tamasya, wisata, melihat-lihat keindahannya, mungkin ada peninggalannya, melihat sejarahnya, tanpa ada niat kita melakukan ibadah khusus, bertakarrub kepada Allah. Boleh apa enggak, Mak? Boleh atau apa? Boleh, betul. Kenapa? Karena niatnya bukan ibadah. Karena semua ibadah itu harus ada dalilnya. Kalau dalam rangka ibadah, Amri jelaskan nih, Mak, biar Mak paham. Mak boleh makan minum, paham? Makan minum kapan saja boleh? Boleh, Mak? Boleh. Sambil ngaji boleh minum dah? Nah, boleh kan minum lah. Saya minum dulu ya. Tapi ini minumnya kenapa? Hanya karena kebutuhan, hanya kebiasaan, bukan dalam rangka ibadahku khusus. Kalau ibadah khusus makan minum tuh harus ada dalilnya. Misalnya sahur dan berbuka, paham? Sahur dan berbuka tuh ibadah nggak? Ibadah, yakni makan dan minum. Padahal kita biasa makan minum. Paham sampai sini, Pak? Tidak boleh kita menentukan sesuatu adat kebiasaan yang kita lakukan dalam rangka ibadah kecuali dalil. Motong rambut itu kebiasaan kita dah apa? Adat kita dah, Mak. Lanang tino biasa motong rambut tuh, kalau panjang atau dia pengen, itu biasa aja, bukan dalam rangka ibadah. Tapi kalau dalam rangka ibadah harus ada dalilnya. Misalnya apa dah? Tahallul. Halul orang habis umroh atau haji, nah itu ada namanya tahallul, motong rambutnya. Sunnahnya sampai habis. Kalau tidak boleh sedikit saja, perempuan misalnya potong. Paham, Mak? Jadi tidak boleh kita membuat ibadah tuh. Sama seperti tadi, kita mengunjungi mana-mana daerah boleh. Tapi kalau menganggap ada keutamaan di situ, lebih enak sholat di situ, maka ini nggak boleh. Kayak kita di Indonesia nih, orang melakukan safar, pergi ke Masjid 9 Wali, boleh nggak? Boleh saja kalau dalam rangka safar, yakni wisata apa. Tapi kalau dia sampai ada menganggap lebih utama sholat di situ, ziarah ibadah, maka itu perlu dalil. Nggak ada, karena sama saja. Kalau ke masjid aja tidak boleh, apalagi ke tempat cuman tidak jelas. Ke makam-makam orang yang tidak jelas, ke goa-goa, ke pohon-pohon besar, batu-batu besar, dalam rangka ibadah, nggak boleh. Nah itu kiaskanlah nanti, contohkanlah ke yang lain-lain ya. Nggak boleh kita itu. Sama seperti tadi itu, ada orang yang umroh ya, haji itu dia nganggap 7 masjid yang di Madinah tadi, Masjid Abu Bakar, masjid apa tadi itu,
Anggap ibadah padahal nggak ada dalilnya. Tapi kalau kebetulan lewat situ sholat situ, ya boleh saja. Atau dia mau sekedar apa? Nah, contoh yang ke-67 tadi 66 ya. Berziarah ke Gua Hira dengan niat sholat di dalamnya. Nah ini salah ini. Tapi banyak orang yang umroh haji pergi ke situ. Ya ini dia sholat di Gua Hira itu, Mekah itu. Bahkan dia memang niat-niat mendakinya. Padahal payah loh Gua Hira itu. Dan mereka niat sholat di situ di dalam. Padahal tempatnya sempit itu. Saya kebetulan pernah melihat cuplikan videonya itu di YouTube. Ya ini orang yang pergi berusaha ke masjid itu nggak bisa sholat berdua itu sendiri. Nah ini tidak ada ini, ya. Tidak ada dalil syar'i yang menyebutkan keutamaan tempat itu, baik di Quran, baik di hadis. Itu yang pertama. Apa tadi? Tidak ada dalilnya dari Quran, dari hadis, yakni keutamaan sholat di Gua Hira. Yang kedua, Nabi SAW itu ketika beliau memasuki Mekah ya, kembali ke Mekah setelah beliau di Madinah lalu menaklukkan Mekah, Fatu Mekah, atau dalam sejumlah umrohnya lalu haji beliau nggak pergi ke Gua Hira untuk berziarah, apalagi sholat di dalam Gua Hira itu. Daknyo kalau bahasa gitu. Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat juga semua. Mereka tidak datang ke tempat itu, Gua Hira itu untuk ziarah, apalagi sholat di dalamnya. Sewaktu Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau sudah meninggal, nggak pernah. Ya, nggak boleh kita ke situ dalam rangka ibadah takarrub. Adapun orang-orang yang pergi ke situ, ke Gua Hira itu tanpa ada niat ibadah takarrub kepada Allah, nggak ada itu. Dia cuman hanya ingin jalan saja, nengok-nengok aja. Oh ini gua yang Nabi pernah datang itu, ya. Oh ini catatan sejarahnya atau sejenisnya. Boleh apa enggak itu? Boleh atau enggak? Boleh. Gak apa-apa. Yang penting bukan niat ibadah. Yang ke-68, bernazar untuk pergi ke masjid yang terdapat makamnya. Nah tadi saya udah bahas ya. Ya nggak boleh kita berjalan. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Bahkan secara khusus kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Yang ke-69, kesalahan masjid. Nah ini perhatikan nih, pengurus masjid, jamaah masjid ini. Mengeluarkan dari masjid mushaf yang diwakafkan. Nggak boleh. Jadi kalau ada mushaf untuk masjid, maka tidak boleh dikeluarkan dari masjid itu. Kenapa? Karena yang namanya wakaf, dia wajib dipertahankan pada tempatnya. Makanya namanya wakaf. Wakaf itu kalau dalam ilmu tajwid apa? Wakaf berhenti. Tanda wakaf itu tanda berhenti. Nah ini sebagian orang ada nih, nggak tahu kalau di masjid ini ya. Ya ini dibawanya itu, dipinjamnya ke rumah masjid tuh. Bahkan diambilnya alias minjamnya tidak balik. Maka ini nggak boleh. Nggak boleh.
Jangan anggap remeh itu. Apa saja barang masjid yang diwakafkan nggak boleh bawa ke rumah. Karpet misalnya, kipas angin. Sebagian orang kan ada acara di rumahnya, dipinjamnya karpet masjid. Orang sholat dado karpet, nggak boleh. Karena itu peruntukannya untuk wakaf. Kecuali yang wakaf bilang, ini aku adikan kipas angin atau kursi untuk masjid, dan untuk kalau ada orang yang minjamnya silakan. Nah, itu boleh. Paham sampai sini ya? Tapi kalau orang yang wakaf atau pengurus masjid membeli sesuatu untuk masjid saja, tidak boleh dibawa pulang. Walaupun hanya sekedar minjam. Paham sampai sini? Kalau dibuka pintu ini gawat itu. Kelak udah minjam AC yang itu. Saya minjam dulu AC yang itu. Ayah anda minjam AC itu. Mak minjam, habis tidak ada AC macam gitu. Itu contohnya. Karpet juga gitu, maka nggak boleh. Ya, barang masjid tidak boleh dikeluarkan dari dalam masjid untuk digunakan selain kebutuhan masjid. Nah, sama yang ke-70 ini. Nah, ini kesalahan juga nih, yakni tidak memanfaatkan buku-buku yang diwakafkan di perpustakaan masjid. Nah, ini kesalahan sebagiannya dari pengurus ya. Ada masjid-masjid itu mak, dan saya banyak itu di Jakarta terutama itu. Jadi masjid di Jakarta itu salah satu kelengkapan masjid itu adalah ada ruang perpustakaan. Kita di Bengkulu ada juga tuh, ada beberapa masjidnya. Saya kemarin pergi ke Lubuk Linggau, ada juga tuh masjid saya lihat. Ya, yang ada perpustakaannya. Saya yang tidak terawat. Misalnya bukunya itu nggak disusun dengan baik sehingga bukunya tuh lepas ininya karena naroknya begini, bukan naroknya tidur kayak Quran kita itu. Begini dia. Kalau dia rapat masih mending. Ini ya sedih lah itu. Jadi ada orang yang mewakafkan buku-buku, kitab-kitab pada perpustakaan masjid untuk siapa saja yang membacanya. Tapi anehnya itu petugas masjid itu malah dia tidak mengizinkan orang untuk membaca lah ini. Nah, ini berarti dia sudah menafikan wakaf dan dia khianat terhadap amanat itu. Ya. Maka semestinya dia buka itu untuk semua orang agar orang bisa memanfaatkan itu buku-buku, ya. Kecuali kalau orang yang mewakafkan buku-buku itu dia bilang, ini buku-buku aku wakafkan masjid untuk orang-orang baca dan boleh dibawa pulang. Dengan syarat ada administrasinya, dipinjam oleh Amri, pinjam oleh si Anu, nah itu ada kan tanggal sekian. Tapi banyak sekali tuh ya masjid-masjid yang yakni perpustakaannya tuh ditutup gitu, jadi nggak manfaat, bahkan menguning buku itu tanpa pernah dibuka, bahkan plastiknya aja nggak dibuka kadang. Ya subhanallah. Ya. Yang ke-71, ini perempuan nih. Wanita pergi ke masjid dengan memakai parfum. Nah, ini salah ini. Jadi sebagian wanita dia pergi ke masjid, entah itu sholat tarawih, sholat 5 waktu, dia pakai parfum. Ini masuk namanya tabarruj, bersolek yang nggak boleh dibenarkan. Akan tetapi wanita apabila dia mau ke masjid dari rumahnya itu atau bahkan selainnya, dia pakailah hijab yang sempurna. Dia sembunyikan semua perhiasannya, termasuk yang namanya nggak boleh menyentuh parfum.
Kata Syekh Abdul Aziz Al-Usaih, wanita pergi ke masjid dengan memakai perhiasan dan parfum itu merupakan kemungkaran yang nyata. Sekarang ini udah biasa, yakni wanita berbau wangi, bahkan sangat wangi. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Karena wanita datang ke masjid itu untuk apa? Sholat dan beribadah kepada Allah, bukan untuk memperlihatkan perhiasannya, pakaiannya. Sehingga ada kalanya laki-laki yang hatinya ada penyakit, lalu dia mencium baunya, lalu memandang wanita itu, dan dia berdosa, sehingga pahalanya berkurang karena sebab perbuatannya itu. Nabi melarang pria menghalangi istrinya pergi ke masjid. Nggak boleh suami melarang istrinya ke masjid kalau mereka memang mau ke masjid. Tapi Nabi mensyaratkan, yakni wanita itu ke masjid jangan pakai parfum. Ada hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Jangan menghalangi wanita datang ke masjid-masjid, tapi hendaklah mereka wanita-wanita itu yakni keluar tanpa memakai wangi-wangian. Makai apa? Wangi-wangian. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya. Parfum ya. Jadi hadis ini jamaah menjelaskan kalau kaum wanita kalau ingin keluar dari rumahnya, ada hajatnya termasuk ke masjid, ya, dan di rumahnya itu dia sedang pakai parfum, maka dia wajib menghilangkannya dan memakai selainnya, sehingga di luar rumah dia tidak pakai parfum. Kalau dia di rumah boleh mau pakai parfum, boleh ya. Sampai ada hadis, siapapun wanita yang telah terkena asap gaharu, yakni untuk pewangi. Masih ada nggak sekarang tuh? Asap masih ada ya, orang-orang sering untuk pewangi itu ya. Sampai kata Nabi, fala tashhadu ma'anal isya'al akhirata. Maka janganlah ia mengikuti sholat isya yang akhir bersama kami. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Karena asap gaharu itu menempel pada tubuh dan rambut. Ya. Kemudian yang ke-72, kesalahan di masjid ini, kaum pria sholat di belakang wanita di Masjidil Haram atau masjid lainnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan sholatnya kaum pria di belakang wanita di Masjidil Haram dan selainnya makruh. Apa itu makruh? Dibenci. Karena sunnah menetapkan bahwa saf wanita di belakang saf laki-laki. Sholatnya laki-laki di belakang wanita itu dapat menghilangkan kekhusyuannya dan merusak sholatnya. Kenapa? Karena dirusak oleh pemandangan. Nah, ada aurat ya. Tapi yang mestinya itu laki-laki tidak bersaf di belakang wanita. Kecuali tidak dimakruhkan dengan ada sebab. Misalnya ketinggalan sholat Id, ketinggalan laki-laki itu sholat Jumat, sholat berjamaah. Nah, itu ya. Itu pengecualiannya. Yang ke-73, menyembelih hewan ketika selesai membangun masjid.
Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ditanya kepada beliau, ketika selesai membangun masjid, sebagian orang menyangka tidak boleh menyampaikan khutbah Jumat dan sholat fardu di dalamnya, yakni di dalam masjid itu, hingga dibelikan beberapa ekor sapi atau kambing. Kemudian orang-orang diundang, disembelihkan dan mereka semua makan. Ya, dengan tanpa ini mereka menyangka bahwa imam masjid akan mati sebelum ajalnya jika sholat di dalamnya. Oh, itu. Saya ulangi ya. Mereka punya keyakinan tanpa menyembelih tadi itu, maka imam masjid akan mati sebelum sampai ajalnya jika dia sholat di dalamnya. Kata Syekh bin Baz, itu nggak ada dasarnya. Keyakinan yang salah secara pasti, dan ini harus diingkari siapa yang punya keyakinan seperti itu. Karena ini bid'ah dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada perintah, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kalau saya lihat nih kayaknya nih ide-idenya Pak Imam itu sendiri kayaknya. Dia pengen makan daging kambing ke sapi kayaknya. Kayaknya ya. Kenapa masa dia bilangnya kan, kalau dado diadakan sembelihan tadi itu, membeli otak sapi kambing tadi itu ya, beberapa ekor lagi dibilangnya, maka imam masjid akan mati sebelum ajalnya kalau dia sholat di dalam. Padahal imam masjid itu kan, cuman orang nak sholat kalau imamnya tidak nyu. Nah, kayaknya ini ada proyek kayaknya, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-74 kesalahan ini, tawaf seputar masjid setelah pembangunannya. Ada lajnah daimah semacam MUI-nya Saudi Arabia itu ditanya, Ahlus Shimal yakni golongan kiri, ketika selesai membangun masjid jami, mereka berkeliling seputar masjid sebanyak 7 kali pada hari pembukaan. Apakah ini bid'ah atau tidak? Ada dalilnya enggak? Nah, maka dijawab oleh lajnah daimah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Tawaf berkeliling seputar masjid 7 kali itu bid'ah yang mungkar, baik pada hari pembukaan maupun hari selainnya. Karena tawaf 7 kali adalah ibadah yang disyariatkan di seputar Ka'bah, bukan yang lain. Tawaf 7 kali di seputar selain Ka'bah sama halnya menyamakan tempat itu seperti apa? Ka'bah. Dan dia membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Nabi SAW membangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi. Para sahabat juga membangun berbagai masjid di tempat negeri yang mereka datangi. Tapi nggak ada beritanya, yakni mereka apa tadi? Berkeliling masjid itu 7 kali lebih atau berapa kali itu nggak ada ya. Mereka apa tadi itu? Tawaf itu. Mereka tawaf itu hanya di mana? Di Ka'bah ketika mereka haji umroh. 7 kali ya di mana? Ka'bah itu namanya tawaf ya. Itu jawaban dari lajnah daimah. Kemudian ke-75, mengusap pintu dan dinding Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini salah. Nah, ini banyak sekali ya orang-orang yang pergi haji umroh tuh
nggak paham ya. Sampai-sampai pintu dinding Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di mana? Diusapnya itu. Jendelanya itu mereka minta apa? Keberkahan. Karena menurut mereka, dugaan mereka itu boleh. Ini salah ini. Pertama, tidak pernah itu ditetapkan oleh Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhu nggak pernah juga. Yang kedua, meminta keberkahan seperti ini tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah. Nggak ada dalilnya itu. Dan yang ketiga, ini menyerupai para penyembah batu dan berhala. Ya. Termasuk juga yang ke-76 mengusap mihrab dan dinding masjid di Arafah. Nah, itu. Yang ke-77 membuat jendela di sebelah kanan mimbar pada dinding kiblat. Nah, kalau kita nih di sini nih, sebelah kanan, ada nggak masjid yang pernah lihat kayak Anda lihat? Ada jendela di sebelah kanan masjid itu. Ya, jadi kalau di Arab itu dikatakan di sini, di masjid kampung-kampung di Arab itu ada kadang di masjid itu di sebelah kanan mimbarnya itu ada jendela. Mereka ada keyakinannya itu bahwa jendela itu harus dibuat di sebelah kanan orang yang berdiri di atas mimbar setinggi kepalanya. Jadi mimbarnya itu seperti kita nih. Nah, ditaruhlah jendela di sebelah kirinya itu. Ya. Kenapa? Sebab mengenai hal itu, kata keyakinan mereka itu, Nabi SAW pernah khutbah Jumat. Lalu kaum Yahudi hendak menimpakan ain. Ain itu apa? Kedengkian kepada beliau. Maka beliau mencondongkan kepalanya agak ke kiri, ya itu. Dari arah ain sehingga ain melintas di sebelah kanan. Lalu menimpa dinding masjid. Aini khurafat ini. Jadi Nabi sedang katanya khutbah, lalu mau datang ain tuh dia ke sini, jendela tadi itu. Ain tuh ke belakang numbur dinding. Nah, ini khurafat, ini dongeng, nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, kecuali ada keperluan yang nggak ada keyakinan seperti itu. Misalnya apa? Misalnya supaya karena mihrabnya gelap, lalu kalau dihidupin lampu bayarannya besar mahal, maka nggak apa-apa. Ya, ini tujuannya untuk supaya ada cahaya. Ya. Kemudian yang ke-78, kesalahan dalam masjid ini masuk masjid dengan bawa senjata dalam keadaan terhunus. Tahu terhunus ya? Ya, ini dicabut, nggak boleh itu. Nggak boleh seseorang masuk masjid dengan bawa pedang, pisau, parang atau semacamnya. Nggak boleh. Bolehnya dia dimasukkan ke dalam sarungnya. Termasuk juga nggak boleh masuk masjid senjata modern nih, senapang ke, pistol ke, granat ke, kecuali ditaruh di tempat yang aman. Kenapa? Ini supaya tidak menakutkan kaum muslimin. Ini ada dalilnya, ini Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi bersabda, barang siapa yang berlalu di masjid atau pasar kami dengan membawa anak panah, maka peganglah pada mata anak panah itu agar tidak melukai seorang muslim pun dengan telapak tangannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-79, menggenggam atau menjalin jari-jari kedua tangan ketika pergi ke masjid. Ini ada hadis Abu Dawud Tirmizi, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Abu Samamah Al-Hannad dalam perjalanannya menuju masjid, lalu melihatnya menjalinkan jari jemarinya. Maka dia melarang hal itu. Ia mengatakan sesungguhnya
Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddoa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjidi fala yusabbakanna baina asabihi fa innahu fi salatin." Jika salah seorang dari kalian berwudu dengan sempurna, kemudian keluar untuk menuju masjid, maka janganlah menjalinkan kedua tangannya, karena sesungguhnya ia berada dalam sholat. Nah itu, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Jadi jalin begini, Pak. Nah ini nggak boleh nih. Bahkan sebagiannya ulama juga termasuk lagi di sholat ini, apalagi di masjid, nggak boleh begini. Yakni ketika kita menunggu sholat habis selesai sholat, termasuk juga ketika lagi mendengar khutbah Jumat, nggak boleh yakni menjalin tangan seperti ini. Ada larangannya. Termasuk juga nggak boleh, itu adab. Sudah saya jelaskan dulu di bab adab ya. Termasuk juga yakni larangan bertelekan dengan tangan kiri. Nah, kalau telekan tangan kiri ini bukan hanya di masjid, di rumah juga nggak boleh, di mana saja. Ya. Kemudian ke-81, bermegah-megahan dengan masjid. Nah ini sekarang ya. Ini kata para ulama, ini satu kesalahan yang umum ya. Yani orang bermegah-megahan masjid. Sampai mereka berkata, wah masjid kampung kami lebih hebat, lebih padek, lebih tinggi manarannya, lebih luas halamannya, lebih indah pemandangannya, fasilitasnya lebih padek. Nah ini ketahuilah, bermegah-megahan tentang seperti hal-hal seperti itu bukanlah ibadah kepada Allah. Memang banyak orang yang kan seperti itu. Tapi yang disuruh itu kalau bangun masjid itu yakni apa? Sesuai kebutuhan. Tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sebagian ini karena banyaknya uang masjid, lalu hal-hal yang nggak perlu tuh di ini. Padahal ada yang lebih butuh. Hanya untuk bangunkan masjid, padahal misalnya sejadah imamnya sudah lama nggak diganti. Ada yang lebih penting itu. Ya. Sampai ada hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajidi." Aku diperintahkan untuk aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Ya. Sampai ada hadis ya, "La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi." Kiamat itu tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megahan dengan masjidnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Jadi salah satu tanda kiamat itu apa? yakni orang bermegah-megahan dengan bangunan masjid, saling berbangga. Memang kita lihat sekarang kan masjid bagus-bagus. Jadi bangun masjid itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak pembangunan Masjid Haram, Masjid Nawawi itu yang butuh karena orangnya banyak. Gitu. Allah Ta'ala alam. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Kemudian disebutkan di sini ada kesalahan 81, menggantungkan tirai di atas mimbar. Di antara kesalahan yang ada di sebagian masjid ialah menggantungkan tirai di atas mimbar. Ini bid'ah yang enggak ada di zaman Nabi SAW. Enggak ada juga di zaman khalifah beliau, sesudah beliau. Oleh karena itu wajib dijauhi. Syekh Asy-Syukhairi rahimahullah mengatakan tirai untuk mimbar itu bid'ah. Anak-anak yatim dan fakir itu lebih berhak butuh untuk uangnya itu.
dana yang dipakai daripada untuk membuat sekedar tirai itu. Tapi kadangkala ya, perkara yang disyariatkan itu pahit dalam jiwa itu. Pahitnya beda dengan kalau hal-hal yang mengikuti hawa nafsu. Semuanya terasa lezat. Ya, tetapi akibatnya lebih pahit daripada buah yang paling pahit dan lebih panas daripada bara api. Ini ada di kitab Sunan Al-Muqtada'at halaman 75. Kemudian yang terakhir ini ya, yakni membuat pintu mimbar. Nah, jadi di antara kesalahan di masjid ya, bahwa sebagian dari mereka membuat mimbar masjid yang tinggi. Jadi mimbar masjidnya tuh tinggi sekali ya. Sampai untuk tangga naik ke atasnya tuh dibikin apa? Pintu. Jadi kalau orang mau naik mimbar itu apa? Buka dulu apa? Pintunya itu. Ya. Ya, jadi ada beberapa kesalahan di situ. Yakni kan mimbar Nabi itu berapa tingkat? Tiga tingkat. Ini bukan seperti ini mimbar Nabi itu. Mimbar Nabi itu kelihatan kaki apa? Imamnya itu ya. Jadi kata para ulama bahwa mimbar yang melebihi 3 tingkatan maka itu menyelisih sunnah. Apalagi membuat pintu tambahan. Ini sebenarnya pemborosan yang tidak ada manfaatnya ya. Kemudian meninggikan mimbar dapat memutus saf pertama. Ya memang karena butuh dia panjang itu ya kan, maka dimajukan jadi saf pertama itu jadi putus. Padahal Nabi berkata, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus suatu saf, maka Allah akan memutuskannya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Nasai. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan poin ke-82. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan poin 83 dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.